Karena dahulu kan ditawarkan cuma 2 kata. Oke gas kan. Iya. Jadi masyarakat dapat oke, mereka dapat gasnya. Gibran ini menurut saya wapres rasa wali kota masih. Mohon maaf Pak Prabowo kalau sampean misalnya ya menonton ini ya, kalau kita ragu-ragu ya karena kita masih trauma dengan coding itu bukan kebutuhan bangsa. Krisis yang terjadi di negara kita itu adalah soal moral hari ini. Prabowo ini selalu digemborkan sebagai presiden macan gitu kan. Ya. Nah, saya kira kita harus menunggulah kemacanannya Pak Prabowo dalam konteks judul ini. Mungkin saja izin itu diberikan ketika Pak Prabowo sedang jet lag. Ya itu harus kita maklumi karena kita kena prank berkali-kali. Nah, itu dia yang saya katakan. Termasuk kamu. Yang kena prank itu menyakitkan loh ya. Iya. Kena PHP dong, PHP. Iya. Dan pranknya itu bukan prank biasa. Prank yang menjatuhkan moralitas bangsa ini gitu. Itu. Ya Allah, ini ada beritanya apa ini? Terus, aku mau mudik 3 hari ke Madura. Ada ini. Kapan? Acara. Ya mulai besok lah. Kok ditinggal? Ya kan ada kamu. Oh, berarti saya jadi bos sementara gitu. Ya bukan bos PLT. Apa itu PLT-nya? PLT itu pelaksana tugas. Oh gitu. Pelaksana tugas jual sate. Berarti saya punya tambahan dong. Tambahan kerjaan maksudnya. Kamu di pikirannya mesti itu terus itu loh. Nanti kan gini, Cak. Ini persoalan hajat orang banyak kan. Ini karena Sebentar. demokrasi. Kayaknya kamu memang sering nguping kalau ada orang ngobrol di sini itu. Masalahnya itu menarik juga ini, tak dengerin itu. Cak. Tapi sate jangan gosong. Kemarin nyaris, cuma aman. Aman. Soalnya tamu kita malam ini spesial loh. Oh iya, Cak. Iya, kalau kamu sugih sate gosong, nggak balik lagi ke sini orang nanti. Pasti balik. Soalnya Gimana? Sate demokrasi. Oh iya. Bukan sembarang sate. Lama-lama nanti kamu menggantikan saya itu ya. Sudah pintar sekarang kamu itu. Gini, Cak. Kemarin itu ada orang lewat. Ya kan? Karena rame, nanyain rokok, nanyain jajan. Boknya tambahan modal, Cak. Nanti di sini saya bikin kayak semacam ya warung kelontong gitu. Mau buka 24 jam nggak warung kelontongnya? 24 jam dong, Cak. Nanti itu kasih tulisan seperti pada umumnya gitu kan. Ya. Tutup 1 hari sebelum kiamat. Aku udah tahu kamu mesti minta tambahan gaji toh. Naik gaji kan? Aslinya itu, Cak. Aduh, ampun. Ini Sudah. Kamu bakar sate itu sebentar lagi mau ada tamu ini. Katanya, Mas Islam mau datang lagi ke sini. Siap, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya, alhamdulillah. Aduh, masih buka ya ini ya? Masih buka. Belum makan? Sudah? Udah sih, tapi nanti saya mau makan juga dikit lah. Oh, jadi siapkan siap. Ya, harus. Siap. Kalau gitu minumnya dulu, Mas Ya, Islam. boleh. Kasih minum dulu, Teh aja. Karena kelihatannya haus nih kayaknya dia. Iya, kalau kopi jangan, nggak bisa ngerokok soalnya. Oh gitu. Iya. Kok protes terus? Iya, tiap episode pokoknya nanti saya protes soal rokok. Itu loh. Nanti tolong dibuatin ya. Ini saya dengar-dengar katanya mau pulang kampung. Iya, saya mau mudik 3 hari, biasa Madura ada hajatan. Waduh. Saudara. Saya tuh punya temen, saya suruh datang ke sini besok. Mending saya panggil sekarang aja Nggak ya. ada saya dong kalau besok, malam ini aja. Sebentar, saya telepon. Ya silakan. Bang, kesini sekarang aja bang. Ini yang punya mau ini bang, mau pulang kampung bang. Mending kesini aja bang. Iya bang. Iya bang, mending sekarang aja bang. Iya. Daripada nanti terus tutup setelah orangnya pulang dan tutup seterusnya kan nggak enak juga bang. Oke bang, iya bang. Siap bang, iya bang. Emang siapa temanmu itu? Teman saya ini orang Medan. Jangan apa kali lah.
Oh, iya. Horas Bah. Horas Bah. Horas Bah. Ini teman kita ini menurut saya orang hebat. Oh, wah, cocok Dia gitu. kalau bicara politik kan, Cak Imam kan senang sekali bicara soal politik kan. Sate demokrasi itu kita jadikan wahana untuk ngobrol soal politik, soal kenegaraan, Ya. soal itulah, Betul. itulah pokoknya. Nah, ini namanya Bang Re Rangkuti. Oh, Nah, ini dia nih. Aku pernah dengar Bang. namanya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok cepat sekali datangnya? Iya, kita kan tetangga. Oh, Saya di gitu. sebelah, di RT 5. Oh, Jadi ke sini sambil jalan kaki saya. Iya, Cici Pramuda tuh. RT 5. Iya. Dasar Madura. Saya sudah lama Duduk dengar punya ini. itu loh. Sudah lama dengar ini Sate Demokrasi. Jadi kebetulan kemarin dengan Cak Islah ketemu. Oh, gitu. Kali-kali kita makan sate lah di sana. Oh, saya penggemar sate Ini, Madura. Bang. Ketemu. Ini ya. memang satenya bukan sembarang sate, Bang. Yoi. Satenya lezat, nikmat, sudah diakui banyak orang. Promosi, Bang. Oh, iya. Biasa kan? Daripada nggak ada yang promosikan, Bang. Ya, namanya penjual. Tapi, itu dia, Bang. Tapi warung ini Makasih ya. memang selalu saya gunakan untuk ngobrol-ngobrol. Di beneran. samping makan sate, Iya. sambil ngobrol-ngobrol, Bang. Ya. Banyak sekali persoalan-persoalan kebangsaan kita itu. Sekarang ini kan suasananya panas. Iya. Demokrasinya juga panas. Betul, Bang. Tehnya juga panas, Pak. Tehnya panas. Panas. Makan Kalau gitu satenya, dibuka. satenya pedas. Ini Ya, panas cocok. beneran loh. Satenya belum tentu panas, Pak. Karena belinya tadi jam 5 sore. Bukan. Sambalnya kan pasti panas. Tapi tampilan Bang Ray mengagetkan betul sekarang itu. Iya. Kayak Ustadz. Oh. Kayak Wapres. Oh, enggak beda ya? Beda. Perasaan Belum. Bapak nggak pernah pakai kok. Belum. Belum. Tapi ngomong-ngomong soal Kapres ini kan Pak Prabowo itu katanya sedang ke luar negeri. Ngomongnya Hampir kayak orang Madura nih yang di video Prabowo. Praroro. Pak Prabowo. Oh iya, Subianto. Pak Prabowo Subianto itu katanya sedang ke luar negeri. Iya. Selama setengah bulan lawatan ke beberapa Iya. negara Cina. Mana gitu, Iya. saya nggak tahu lah Bang, namanya jualan sate Bang, cuma ngikutin ceritanya orang aja. Iya. Lalu di PLT kan katanya ke Pak Gibran. Iya. Kok orang-orang pada Bang, ragu ya, skeptis ya ke Pak Gibran ya, karena kemarin ada kejadian katanya dia di acara MTQ buka doang nggak mau sambutan. Gimana tuh Bang? Itu kan Gibran temannya Pak Islah. Nggak masa ada tuh Bang orang membuka sebuah acara nggak mau sambutan, mukul gong doang. Iya. Itu kan, itu nggak kalau Bang Ray gimana sih melihatnya? Iya, apa mau dikata kan? Ah. Istilah saya tuh yang keren itu. Nah inilah, karena dahulu kan ditawarkan cuma 2 kata. Oke gas kan. Iya. Jadi masyarakat dapat oke, mereka dapat gasnya. Ini menarik. Tapi sayang aku nggak pakai gas nih Bang. Oh, gitu pakai ya? api. Pakai api. Jadi nggak kebagian gas kita. Nah, nih. itu dia. Pakai arang kita nih Itu Bang. dia. Nah ini yang gas-gas ini sekarang kan mulai itu. Macam-macam lah kita dengar ya kan. Iya. Dari yang begini, begono ya kan dan sebagainya. Terakhir kita dengar misalnya ada makan siang yang dibiayai sebagiannya oleh ini Cina dan sebagainya. Tapi gas semua tuh. saya boleh ini ya. Silakan. Kalau Istana kamu kan tuh juga, ngomong bebas. Mengklarifikasi bahwa tidak ada PLT. Hanya pendelegasian ketika Pak Prabowo ini ke luar negeri. Kalau ada apa-apa itu silakan sampaikan kepada Gibran, wapresnya. Jadi bukan PLT istilahnya. Itu saya ini. Itu Memang nggak ada nama istilah di nggak ada istilah itu ya. PLT itu hanya ada di kepala daerah. Iya. Nah, Bang. Karena Bang, begini prinsipnya, kepala daerah itu boleh berjeda. Kalau presiden itu tidak boleh berjeda. Oke. Nah, kalau misalnya seperti sekarang di ini pilkada yang menarik ini. Ya. pilkada 2024, itu kan ada yang 2 tahun nggak ada kepala daerah. Ya, lalu di PLT. Di PLTK. kan. Ya, gitu. Karena tidak ada situasi yang kita sebut genting dan darurat. Kalau berkenaan dengan daerah. Oh gitu. Tapi kalau berkenaan dengan bunyi negara harus yang disebut Bunyi suratnya itu kayaknya ada untuk melaksanakan tugas gitu ya. Surat yang ditandatangani oleh Pak Prabowo. Oh iya. Iya Tapi kan? itu tugas-tugas bahasanya melaksanakan tugas gitu ya. Ya, Kalau nggak salah ya. Tapi itu kan tugas-tugas administratif. Jadi sebetulnya Jadi tidak bisa dikategorikan sebagai PLT. itu persis dulu seperti Pak SBY pergi ke luar negeri, di dalam negeri itu ada Pak JK. Lalu
terjadilah peristiwa Bank Senturi. Loh, kan? bukannya kalau presiden itu apa namanya berhalangan lah ya, berhalangan dalam tugas, maksudnya ke luar negeri atau kemana kan otomatis tidak, kalau keluar negeri tidak berhalangan. Enggak, maksudnya dia tidak ada di tempat lah, Ya, misalnya tidak gitu ada. ya. Tidak ada di tempat, misalnya presiden sedang tidak ada di tempat. Bukannya itu memang langsung wakil presiden yang mengendalikan pemerintahan. Di dalam tidak negeri. perlu surat kan mestinya ya. Nggak perlu pakai surat. Nggak perlu pakai surat. Nah, ini kalaupun pakai nggak surat, mau pakai gitu surat loh. nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga Pakai ya. surat nggak apa-apa. Ya mungkin sifatnya yang keputusan non strategis seperti acara-acara seremonial itu bisa digantikan lah. Tapi kalau keputusan strategis tetap ada di tangan presiden karena tidak berhalangan sebenarnya. Iya kan? Iya, betul. Bukan Dia, begitu, Bang? dia hanya pergi. Iya. Jadi sebetulnya untuk memudahkan kita saja bahwa ini presiden PLT gitu. Karena dengan cara begitu kita ingat jadi ada ingat di kepala daerah itu lah itu PLT dia namanya. Bang, karena orang yang datang ke sini Karena itu, memang Bang, sifatnya ceritanya kurang lebih PLT Bang, makanya saya ngikut aja PLT yang namanya orang jual sate Bang, nggak ngerti Sebetulnya apa-apa. kurang lebih sama, cuma Iya, sama di aja ya. presiden ini nggak ada istilah PLT, istilahnya nggak ada. Tapi orang itu loh, kok ragu gimana sih? Karena kan menteri-menterinya itu orang hebat-hebat, Sri Mulyani, misalnya gitu. Ada Profesor Nasaruddin, ada Profesor Tito Karnavian, dan ya kita sih memang tidak boleh tidak boleh apa namanya underestimate terhadap ini ya, terhadap Pak Gibran ya. Tapi orang-orang tuh pikirannya kok negatif itu gimana? Nanti gimana Gibran kalau memimpin rapat begini begitu? Itu kan ada backgroundnya, bukan tidak ada background. Nah sekarang misalnya Pak Gibran ini kan wali kota. Wali kota Solo, lalu melonjak menjadi wakil presiden. Solo loh Bang, jangan keliru Solo saya sambil loh. makan ya Bang. Oh iya. Solo Bang. Oh iya Solo, wali kota Solo kan. Lalu melonjak jadi wakil presiden. Wakil presiden dan sekarang sedang bertugas sebagai presiden gitu. Sedang menjabat jabatan yang sementara dikelola oleh beliau. Gitu. Lalu berhadapan dengan orang-orang hebat ini, betul. Jadi tentu saja orang tiba-tiba, oh iya gitu. Karena bagaimanapun selalu ada upaya untuk mencoba mencari di mana posisi yang bersangkutan di tengah. Ada yang disebut dengan Sri Mulyani, 3 kali Menteri Keuangan. Ada Pak Tito, mantan Kapolri, sekarang 2 kali menjadi Menteri Dalam Negeri. Bahkan ini yang ketiga kalinya juga sebagai Menteri Dalam Negeri dan sebagainya. Gitu. Jadi lalu orang kemudian membandingkan background ini dengan background setiap orang yang sedang dihadapi oleh dia gitu kan. Nah disitulah orang mengatakan itu dia, gimana Bang, yang jadi gitu. pemicu itu mungkin jadi pemicu ketika dia buka MTQ itu Mas Islah, dia tidak memberi sambutan. Meskipun sih berikutnya dia ngasih ternyata. Gitu loh. Gimana? Ya kita maklumin lah. Takutnya dia kalau baca wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq itu serimpet-serimpet malah jadi lelucon. Udah bener-bener enggak usah pidato lah daripada serimpet-serimpet. Ya tapi kan lucu dong. Masa orang membuka sebuah acara sudah nggak usah dipakai sambutan ya langsung dong itu kan lucu. Ya, sebetulnya itu juga perkara yang bisa diatur karena kan beliau tinggal dibuatkan teks bacaannya. Gitu. Ya, tapi kalau Arab kan juga nggak gampang. Assalamualaikum atau saja. Mungkin karena banyak istilah Arabnya di MTQ itu ya. Iya. Misalnya menirukan musabaqah tilawatil Quran gitu misalnya gitu. Susah ya. Susah gitu ya. Ya mungkin dia bisanya cuma fa wau fa gitu. Sorry. Saya ngambil properti sendiri nih. Iya. Kalau itu dihafal kali ya. Enggak, mungkin memang dugaannya begitu karena banyak kan di istilah-istilah bahasa Arabnya kan di MTQ itu misalnya dari kafilah. Kalau kafilah keliru khafifah kan repot juga gitu loh. Ya tapi Cak Imam, bagaimanapun Wapres ini kan jabatan politik, bukan jabatan profesionalitas dalam konteks teknis pekerjaan. Artinya seorang Wapres itu belum tentu harus lebih pintar dari Menteri Keuangan, ya kan? Apalagi kita tahu proses terpilihnya dia ini seperti apa, ya kan? Dia kan menggunakan diskresi bapaknya segala macam. Ini kan memang mungkin Bang Rey juga sepakat bahwa dia ini adalah produk kemunduran demokrasi di Indonesia. Berani banget ya saya. Itu yang saya maksudkan tadi, Bung Islah. Nah jadi, itu mungkin latar belakang itu juga. Proses dia yang melompat inilah yang sebetulnya membuat orang jadi ragu karena dia tidak lahir dari produk
pertempuran demi pertempuran gitu loh kira-kira tuh. Iya, Kan? yang Ini kan kayak lompat gitu. nih. Kalau dia lahir dari pertempuran ke pertempuran, orang nggak lihat background dia apa dia macam-macam gitu kan. Orang udah tahu pengalaman dia di situ memang luar biasa gitu. Ya. Nah ini yang orang nggak lihat nih, ada yang sudah begitu bangkotan lah di politik ini gitu ya, berhadapan dengan orang-orang yang tiba-tiba seperti dipompa jadi di situ gitu loh. Ya, nah kalau begitu sih bisa dipahami kegalauan orang ya. Rasa skeptis masyarakat Iya, itu ya bisa dimaklumi kalau begitu. karena dia secara dia di dalam dunia birokrasi juga bukan pejabat karir juga kan, dia lompat aja jadi wapres. wajar kalau begitu kan. Nah. Jadi nggak bisa disalahkan masyarakat Satu juga segi- kalau Iya. punya anggapan seperti Iya, itu Satu kan. segi orang milih itu bukan karena faktor dia juga. Sebetulnya kan kalau kita lihat survei-survei kemarin, lebih karena pertama ya Pak Karena Prabowo-nya. ya kan. Yang kedua karena bapaknya, Karena Pak bapaknya. Jokowi. Iya, Jadi iya, orang suka bapaknya, kemudian ketiban ke anaknya gitu. Ketiban ke anaknya. Tapi kalau anaknya sendiri, kalau dilihat survei itu kan elektabilitasnya rendah. Rendah banget. Artinya kalau dia dilepaskan begitu saja tanpa Kalau dia sokongan sendiri tanpa sendirian. ada bayang-bayang namanya Jokowi gitu ya, itu elektabilitasnya nggak sampai 10%. Kalau kita lihat survei-survei yang kemarin. benar juga Jadi sih sebetulnya kalau dia terpilih itu keangkut oleh Pak Prabowo-nya gitu loh. Nah, ini yang menarik lagi. Pak Gibran ini dia membuka pengaduan masyarakat. Nah, saya tuh jadi berpikir gini loh, Mas Ray, Bang Ray. Masa sekelas Wapres buka pengaduan, memang nggak ada pejabat di bawah dia memangnya yang bisa menerima pengaduan gitu. Indonesia loh, gede nih Indonesia nih. 270 juta manusia loh. Ini yang menarik menurut saya Mas ya. Di luar soal itu nanti. Kesan saya Pak Gibran ini mencoba buat style sendiri sebagai Wapres. Nah mungkin ada upaya untuk mengatakan saya bisa jalan sendiri loh. Saya bisa menjadi Gibran sendiri. Gitu. Artinya dia mau membuat garis pembangkangan. Kalau bagaimana? bukan pembangkangan, kalau sekiranya dibuat ini kan prototipenya lah, yang pernah jadi wakilnya Pak Jokowi kan. Ya. Satu namanya JK, satu namanya Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Nah kelihatan beliau mau jadi JK-nya gitu loh. Oh gitu, mau jadi Pak JK. Iya, jadi dia lebih style dia kayaknya lebih mencontoh JK ketimbang Pak Ma'ruf Amin. Masalahnya Mas Gibran- kalau sekarang ini nggak ada, tapi dia mau mencoba style mencoba dari- sendiri, meskipun ya, belum tanpa ada kesepakatan pembahasan di itu. awal. Contoh sebagai contoh nih, kan waktu masih ada penggelembengan menteri-menteri di Magelang tuh, Gibran udah jalan loh, didorong lorong Ya, Pasar, ada pasar. ya. lorong-lorong ini loh. Ya. Ya kan? Jadi bagi saya itu menarik. Kok tiba-tiba ada wakil presiden, sementara presidennya sendiri masih berada mencari di situ. format gitu loh. Iya. Apa yang mau dilakukan, bagaimana dilakukan, macam-macam dan sebagainya itu. Beliau tidak hadir di sana, malah show sendiri gitu loh kira-kira. Dan hari ini diamplifikasi tindakan Gibran buka channel pengaduan, ini kayak ya semacam yang apa terjadi hari ini. Ini oleh buzzer-buzzernya terutama di medsos itu digelembungkan, oh ini nih calon presiden 2029. Ya. Sudah begitu-begitu ya? Sepertinya memang diamplifikasi seperti itu. Ya kalau saya sih saya terus terang belum seumur jagung kan pemerintahan ini. Kok dia sudah punya agenda-agenda meskipun ini hanya sekelompok buzzer yang berusaha mengglorifikasi itu. Nah, Tapi di pemerintahan itu kan, Bang itu Ray. bisa hati-hati loh itu. Sebab pertama, apakah channel ini atas persetujuan Pak Prabowo atau tidak? Nah, itu menjadi pertanyaan penting Ya. itu. Karena enggak, Bu, mestinya ya kalau dalam rangka koordinasi semua tindakan yang melibatkan publik yang dilakukan oleh Gibran itu setidaknya sepengetahuan Pak Prabowo. Betul. Meskipun soal persetujuan hal lain mungkin gitu, selanjutnya Ya. gitu. Nah ini sepengetahuan apa enggak? Sebab setahu kita Pak Prabowo sendiri sudah membuka channel itu kan, termasuk mengerahkan partainya Ya. untuk mengatakan menerima segala macam pengaduan ke partainya sendiri gitu. Nah, kita nggak pernah mendengar bahwa channel ini akan dikelola oleh wakil presiden misalnya. Nah, apakah ini bentuk dari yang disebutkan oleh Pak Prabowo atau ini jalan sendiri nih? Gitu ya. Bang, sambil makan, Bang. Emang Saya silakan, tadi Bang. suka sambil makan, Bang. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Saya minum dulu. Bang. Ini kalau bicara apa tadi? Fafu ya itu kan selalu melupakan makanan. Fa alif. Kalau Fa. santri Darul Rahman pasti tahu lah. Nah,
Makanlah bang. Ini kalau nggak dimakan bang, yang enak nanti pemilik warungnya Iya, Bang. Bisa iya. dijual ke orang lain. Iya, Bang. Ini makan nggak dimakan tetap Silakan, Bang. bayar ya. Silakan, Itu silakan. dia, Bang. Tapi ini loh, Mas Islah. Menteri-menteri ini kan bisa tersinggung juga kan, Bang? Itu makanya ini soal koordinasinya nanti bagaimana. Itu dia. Misalnya Pak Gibran menerima pengaduan tentang keluarga korban judol misalnya. Nah ini koordinasinya kemana beliau nih? Karena menteri-menteri ini di bawah presiden, nggak ada menteri di bawah wapres. Gitu. Atau mungkin Mas Gibran mau begini, begitu Pak Prabowo datang nanti, ini loh pengaduan yang saya tampung. Begitu. Lah masa wakil presiden sesederhana itu gitu loh maksud saya itu, Bang. Ya kan? Ya, cara dia mengeksekusinya juga akan sangat susah. Lah, iya kan? Karena pada dasarnya dia nggak punya pegawai kan. Iya. Dan pegawai itu semuanya pegawainya presiden. Kalau saya melihatnya gini, karena berbagai lembaga-lembaga badan kementerian itu semuanya punya pengaduan. Iya, Kotak-kotak punya lembaga, pengaduan. punya KPK kotak. juga punya. Punya. Polri pun punya. Punya, kan? iya. Ada SPKT segala macam. Ya artinya menurut saya kesimpulan akhir dari saya ya ini soal panggung saja. Menurut saya soal panggung. Loh tapi kan bisa menimbulkan kesan bahwa Pak Wapres ini nggak percaya pada menteri-menteri yang ada di bawahnya ini kan? Ya itu Iya kalau orang yang mau berpikir. Tapi kalau bagi kelompok cheerleadernya Gibran kan ini seolah-olah ini adalah wah ini hebat. Atau dia memanfaatkan situasi ketika Presiden dia menjadi tidak ada. presiden tidak ada. Iya. Ya kan? Bisa saja. Ya kan? Ya, kalau konteksnya tadi seperti yang disebutkan oleh Cak Islah ya, ini panggung aja. Mungkin suatu waktu nanti akan ada satu kasus di mana ia kelihatan serius untuk menanganinya, gitu loh, Pak. Ya. Nggak maksudnya gini loh. Persoalan kebangsaan kita ini kan tidak bisa dibuat sederhana. Ya. Mungkin ini punya kepentingan di 2029 seperti itu. Lah, ini kan proses yang tidak mendewasakan namanya, Bang, begitu caranya, Bang. Iya kan? Gimana tuh, Bang? Iya kan yang paling yang paling menyedihkan di kepemimpinan politik kita sekarang ini adalah moralitas politik yang hilang itu. Ya. Jadi kita sebetulnya nggak punya standar moral lagi. Semua sekarang diukur melalui selera mereka. Kalau Ustadz yang bicara, oke, saudara orang dari kemarin kan ada bahasa itu. Saya juga sering membahas soal moral itu, tapi moral dalam berpolitik dan juga berdemokrasi. Kalau soal moral person to person kita nggak ngomongin. Kita semua tidak tidak punya boleh. jaminan Tidak boleh. untuk bahwa moral kita pasti bagus enggak. Yang kita ya. bicarakan ini dan Bang Rey bicarakan ini adalah moral dalam berpolitik dan juga moral dalam berdemokrasi. Itu yang dimaksud. Sebagai contoh misalnya, kan dinasti itu memang boleh kalau kita bicara legal formal kan. Tapi kalau Anda bicara moral, itu nggak sesuai dengan prinsip-prinsip dan moralitas demokrasi dong. Demokrasi kan dibuat justru supaya makin banyak orang yang terlibat di dalam pengelolaan pemerintahan kan. Bukan dari anak ke bapak, dari bapak ke anak, bukan begitu yang kita inginkan. Itu contoh tuh. Kemarin misalnya saya misalnya dibully ya, karena saya mempertanyakan dana kan kata istana itu dana retreat itu kan dari Pak Prabowo. Sebenarnya pertanyaan saya sederhana, nggak mau menyinggung siapapun. Saya mau tanyakan kalau itu dananya Pak Prabowo memang tidak salah, tapi itu dicatatkan nggak sebagai pemasukan terhadap keuangan negara? Itu aja sebetulnya. Tapi kan saya sudah dibully ini, habis-habisan gara-gara mempertanyakan itu. Gitu. Yang saya mau katakan itu adalah karena kita kosongnya moralitas itu dan moralitas itu kemudian distandarkan dengan persoalan boleh dan tidak boleh menurut aturan gitu. Lalu terjadilah praktek-praktek yang seperti sekarang ini gitu. Penyimpangan moral itu akhirnya berusaha dinormalisasi dengan distandarisasi melalui pendekatan Pak Gibran ini, Mas Gibran ini kan memang salah satu tugasnya itu kan disuruh segera merealisasikan program-programnya Pak Prabowo. Kayak makan gratis lah. Makan gratis dan lain sebagainya itu kan merealisasikan program itu. Atau pengaduan itu ya hanya inisiatifnya Gibran sendiri. Nah, itu dia. Untuk menyaring aspirasi masyarakat di luar yang ada di Astacita begitu. Itu dia. Nah, ini kan kotak pos pengaduan wakil presiden, kan? Bukan presiden. Betul. Kan itu persoalannya. Padahal tadi kalau disebutkan di surat itu dinyatakan melanjutkan program-program Pak Prabowo kan. Nah sekarang taruhlah kita anggap dulu misalnya
bahwa membuka kotak pengaduan itu adalah perintah Pak Prabowo gitu. Misalnya nih. Misal, ya. Kalau itu perintah Pak Prabowo kan berarti bukan kotak pengaduan wakil presiden. Itu artinya tetap kotak pengaduan presiden gitu loh kira-kira. Karena namanya itu kotak pengaduan Mas Wapres. Nah itu dia. Ya kan? Iya. Itu dia. Saya punya bayangan gini Bang Rey. Kalau misalnya ada orang mengadu sesuatu perkara lah. Ya. Tiba-tiba Wapres memerintahkan kementerian atau lembaga untuk melakukan mitigasi dengan aduan itu. Persoalannya, mitigasi itu sepersetujuan presiden atau enggak? Itu dia. Akhirnya akan tumpang tindih itu. Nah ini saya nggak tahu nih pengaturan di antara mereka. Atau memang ini Gibran jangan-jangan mentang-mentang Pak Prabowo ada di luar negeri, terus dia mengkreasikan sendiri. Nah itu dia. Tanpa melihat implikasi regulasinya, implikasi undang-undangnya dan sebagainya. Nah ini kan menjadi suatu persoalan-persoalan baru nanti. Ya saya kira apa ya? Saya melihat ini karena ya itu tadi. Moral dalam berpolitik kita itu betul-betul sudah tidak punya standar baku, tidak punya pakem menurut saya. Karena sudah dibuat cacat dan cedera sejak awal. Sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang akhirnya berusaha dinormalisasi. Nah ini kan persoalan bersama. Ini kan yang kasih Saya tertarik dengan apa yang diungkap. Silakan. Jadi launching kotak pengaduan Mas Wapres Mas ini Wapres, ya. dilakukan kala presiden di luar negeri. Itu dia. Gitu loh. Coba. Itu menarik. Itu maksudnya apa kira-kira gitu ya? Kita kan semua pernah membaca sejarah-sejarah. Ya. Ketika presiden itu ada di luar negaranya, ada beberapa aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang tersisa di dalam negeri itu yang akhirnya berujung kepada konflik politik. Benar nggak? Banyak sekali itu kejadian. Di Amerika Latin terjadi berkali-kali yang akhirnya memperuncing terjadinya clash of politics gitu ya di suatu negara. Itu sering ngomongnya keren banget. Clash of politics. Ya, ini kan baru pulang dari luar negeri, jadi masih terngiang-ngiang. Saya juga tukang sate tapi di sana di Cikunir. Nah ini yang seharusnya ya kita tidak berharap ini tidak terjadi benturan politik di kita. Tapi apapun yang diambil oleh pemerintahan yang baru seumur jagung ini, Mbok ya seharusnya dibuat lebih jernih, jangan cari panggung sendiri-sendiri. Saya melihat gini, Bang. Menteri pun saya lihat sekarang ini juga membuat gerakan sendiri-sendiri nih. Cari panggung sendiri-sendiri. Oh iya loh. Ada yang gebrak meja, ada yang begini, begitu. Ini orkestrasinya kan seolah-olah partiturnya itu berbeda nih. Yang satu itu bermain di kunci G, yang satu bermain di kunci C gitu. Nah ini adalah PR besar dari Pak Prabowo. Bagaimanapun Pak Prabowo ini adalah presiden yang kita sepakati secara konstitusi. Ya toh? Nah kita, ya Pak Prabowo PR-nya sangat besar di sini. Ya kita paham lah. Belum juga tentang akrobatik politik dari Wapres. Nah yang saya bayangkan lagi itu, misalnya dalam jangka waktu yang sangat mendesak ini, yang dalam jangka waktu tidak terlalu jauh dari sini, tiba-tiba ada kejadian yang harus diambil keputusan oleh wakil presiden, sementara Prabowo ada di luar negeri, misalnya gitu. Itu gimana? Harus telepon dulu ke Prabowo berarti dia? Harus telepon dulu ya? Harus persetujuan. Makanya kan kata kuncinya itu adalah presiden administratif. Beliau ini sekarang kan. Jadi presiden administratif, presiden yang hanya bertugas untuk membuat kelancaran administrasi negara. Ya tapi bisa jadi pembuatan kotak pos Mas Wapres ini juga seizin dengan Pak Prabowo. Bisa. Kita kan belum tahu juga. Kita belum tahu. Cuma masalahnya mungkin saja izin itu diberikan ketika Pak Prabowo sedang jet lag. Ya. Kan bisa aja. Ya mohon maaf lagi ya, agak-agak sedikit mabok udara gitu kan. Ya udah kan bisa aja begitu ya toh. Ya kita makan sate dulu. Makanya tadi saya tanyakan, taruhlah ini seizin dan sepengetahuan Pak Prabowo. Tapi kenapa disebut kotak pengaduan Mas Wapres? Itu loh. Bukan itu kenapa kok presiden. tidak menggunakan kotak pengaduan pemerintah? Gitu kan? Iya. Kayak gitu. Presiden gitu. Nah, ini lagi nih yang juga mengganjal nih dari obrolan di warung sate demokrasi ini. Bagi-bagi susu. Misalnya gitu ya. Mengontrol makan gratis. Apa iya itu harus dilakukan oleh wakil presiden? Apa ini tidak diserahkan ke level di bawahnya aja? Wakil presiden kan gede Pak, dia kan pemangku kebijakan.
bukan teknis kan mestinya gitu loh. Iya. Gimana tuh? Sebetulnya kan kalau diatur di undang-undang itu, wakil presiden kita itu udah punya tugas khusus, yaitu ngelola Jabodetabek kan. Nah, aglomerasi. Aglomerasi, ya. melalui undang-undang Jakarta yang baru Ya. kan. Nah, mestinya di situ tuh fokusnya. Bukan ngurusi makan gratis itu iya, ya. fokusnya Gitu ada di loh. situ. Ya kalau kesimpulan singkat saya ini Bang Rey, Gibran ini menurut saya wapres rasa wali kota masih. Nah, Memang ada masih juga rasa yang wali bilang kota. seperti itu kemarin. Cara gesturnya, Itu loh. cara posturnya ketika berada di lapangan, itu masih wali kota banget. Kayak pernyataan sekarang ini, saya bikin cuitan sih memang. Ini anak-anak ke Mendikdasmen kalau nggak salah, Menteri Pendidikan lah Ya. atau Direktur Pendidikan Dasar Menengah misalnya, dia ngatakan coding harus diajarkan ke anak SD supaya anak SD mengenal coding. Saya bilang di cuitan saya, coding itu bukan kebutuhan bangsa. Krisis yang terjadi di negara kita itu adalah soal moral hari ini. Itu pegawai-pegawai Kominfo itu jago coding semua, tapi berselingkuh dengan bandar judi online tuh. Jago coding semua itu orang di Kominfo itu. Artinya coding itu bukan krisis buat kita. Yang krisis itu bagi kita adalah moral. Moral, ya. Makanya korupsi yang nggak bisa diselesaikan, pencegahan korupsi, judi online, pinjol, kita kan hancur-hancuran. Ya. Kalau moral ini tidak bisa segera diinjek, tidak bisa diintervensikan ke cara berpikir masyarakat, ya saya kira ya kita tinggal tunggu waktu aja. Berarti agenda Pak Prabowo ini serius banget ya, gede banget ya. Gitu ya. Saya tertarik tadi soal kenapa Gibran didorong yang ngelola makan siang gratis ini. Pertama karena ini kan program unggulan Pak Prabowo kan. Dan ini sangat populis loh. Ya. Ya. Artinya kalau program ini sukses, mereka bisa mendulang sukses untuk periode kedua. Ya. Nah, kalau yang kelola itu adalah Gibran, ya Gibran yang akan naik. Lah itu dia, kenapa kalau memang itu programnya Prabowo tidak dikelola sendiri? Dan nggak harus Prabowo lah yang bagi-bagi susu begitu kan? Iya kan bisa orang lain. Orang se-Indonesia ini sudah tahu bahwa programnya Pak Prabowo itu salah satunya adalah makan gratis. Iya kan? Bagi anak sekolah. Anggarannya sudah ditentukan sekian-sekian melalui revisi sekian kali. Ya kan seperti itu. Nah, harus. pertanyaannya menurut saya bukan di situ, Mas. Apakah itu melalui musyawarah yang membuat Pak Prabowo kemudian melepasnya, atau memang itu pilihan Pak Prabowo sendiri? Kalau itu pilihan Pak Prabowo sendiri menurut saya, ya itu langkah yang kurang strategis bagi Pak Prabowo. Sebab itu andalan. Ya, secara politik. Secara politik. Karena ini panggung politik yang sangat seksi. Wah, nih. seksi. Betul. Sekarang ini Mas ya, karena saya lumayan keliling di pilkada-pilkada ini. Iya. Itu hampir semua kampanyenya itu yang gratis-gratis ini. Kampanye calon-calon ini. Iya, gratis sana, gratis ini, gratis itu. Karena kan udah terbukti di 2004 lalu Pilpres itu makan gratis itu jadi daya pikat kan. Yang luar biasa bagi kenaikan elektabilitas. Artinya gini kalau kita simpulkan, jangan sampai makan gratis ini ikonnya terbranding ke Gibran. Nah, begitu ya. Sampai akhirnya Pak Prabowo tidak populer tuh. Ya. Maksudnya kita bukan mau mengadu domba antara Gibran dengan Pak Prabowo, bagaimanapun mereka presiden dan wakil presiden, tapi kita berbicara tentang politik ke depan kan. Kalau memang Pak Prabowo itu cukup sekedar menjadi presiden saja, dia tidak lagi memikirkan tentang politik ke depan, ya sih that's fine gitu, silakan aja gitu. Tapi kan Pak Prabowo juga nggak mau setelah 2029 dia putus begitu saja, sehingga dia tidak punya akar-akar politik setelah itu, kan juga nggak mau pasti Pak Prabowo toh. Tapi kan mestinya Pak Prabowo, kalau kita lihat tadi yang dikatakan oleh Bang Ray, bahwa Pak Prabowo ternyata menggunakan infrastruktur partainya untuk menerima pengaduan dan lain sebagainya, ya kan? Berarti ada dong. Nah, makanya ini Itu kan? ada dua nih sekarang kan. Nah. Pertama, kenapa kotak pengaduan itu namanya kotak pengaduan Mas Wapres. Sementara Pak Prabowo menginstruksikan Gerindra buat sendiri kan. Kira-kira gitu ya. Nah, yang kedua adalah politik makan siang itu adalah ikonnya. Keterpilihannya Pak Prabowo dengan Gibran. Sekarang diserahkan kepada Pak Gibran. Yang Gibran ini punya peluang untuk naik terus di 2029 yang akan datang. Makanya pertanyaan saya itu,
apakah penyerahan kewenangan kepada Gibran itu didasarkan pertimbangan yang matang oleh Pak Prabowo atau ada situasi yang kita nggak tahu nih di dalam yang membuat Pak Prabowo mau tidak mau menyerahkan kewenangan itu kepada Gibran. Kalau kewenangan itu dilakoni oleh Gibran, itu dia punya 2 ikon yang sangat besar loh, itu 2009. Ikon pertama namanya makan siang gratis, itu se-Indonesia. Ikon kedua mengelola Jabodetabek. 2 periode atau 2 masa. Presiden itu lahir dari Jakarta loh. Ya. Gitu ya. Satu Pak Jokowi, yang kedua kemarin meskipun gagal namanya Anies Baswedan. Artinya apa? Orang yang ngelola Jakarta dan Jabodetabek itu potensial untuk naik ke level tertinggi di dalam struktur politik kita. Dan dua-duanya besar kemungkinan ditangani oleh Gibran. Itu dia. Ya, kita berusaha lihat dari luar ya. Enggak, nanti akhirnya kepala-kepala daerah itu ya kan, juga melakukan hal yang sama kan? Ya, iya. Bagi susu, ngecek. Lalu pemerintahan yang lain tuh apa gitu loh? Gimana cara ngurusnya itu? Atau memang ya, mungkin Bang Rey bisa jadi. Kita berbicara tentang 4 tahun 10 bulan lagi nih sebenarnya. Oh iya, jauh banget. Iya. Sementara kejadian-kejadian ke depan, konfigurasi politik itu bisa berubah cepat tuh. Ada turbulensi, ada yang sejuk, nyaman, macam-macam lah dengan besar kemungkinan itu. Tapi atau jangan-jangan memang 2029 itu Prabowo dengan Gibran lagi? Ya bisa juga. Bisa jadi. Tapi bisa kalau juga. Saya sih nggak berbicara soal keterpilihannya. Iya. Persoalan yang remeh-temeh yang diurus itu loh. Ya kalau gimana sih Bang? Kalau ceruknya di situ, pemilu kita sekarang kan bukan pemilu substansial kan. Pemilu citra semua kan. Iya. Jadi kalau perlu masuk gorong-gorong asal kepilih masuk aja gitu masuk ya. aja. Itu kan panggung aja. Tapi kan efeknya gimana nasibnya bangsa ke depan ini gitu loh. Itu tidak diberi visi misi yang baik, ya kan? Cuma modal pencitraan gitu terpilih. Itu loh Bang. Gimana bangsa kita jadinya gitu loh. Sate demokrasi ini, Mas. Di sate demokrasi ini kita terus-menerus membicarakan substansi berdemokrasi itu. Moral berdemokrasi. Iya. Tak teruskan kalau gitu Bang. Sate itu demokrasi dia, ini, Bang. akhlak berdemokrasi. Jadi demokrasi itu juga ada akhlaknya. Gitu. Ya kan demokrasi ini dibuat supaya supremasi sipil ini tetap kokoh dengan basis meritokrasi. Iya kan, Bang? Ya sudahlah kalau begitu. Saya nggak mau bicara lagi Pak Gibran lagi. Iya. Judi online aja lah rame banget ini sekarang. Masih banyak korbannya gimana tuh? Kok nggak ada kemajuan kayaknya judi online? Enggak. Yang saya dengar dari teman-teman dari Polda Metro kan masih terus. Ada 2 buronan ditangkap di Malaysia. Udah dibawa ke sini tadi malam kan. Jadi kalau infonya memang ini orang yang ditangkap ini akan membuka jauh lebih banyak lagi kelindan yang ada di dalam Kominfo. Kita tunggu aja. Memang seolah-olah mandek karena orang yang ada di benak kita bahwa dia adalah geng leadernya itu belum kesentuh. Nah, iya kan sudah rame di media itu ya kan, katanya menteri sebelumnya ada indikasi terlibat. Dibilang gitu kan rame di media begitu kan. Itu benar Bang nggak sih? Ya kita jelas belum tahu karena si mantan Menkominfo-nya ini kan belum diperiksa. Ya kan, meskipun udah disebut-sebut oleh tersangka yang lain tapi belum diperiksa ya artinya kita tidak tahu nanti seperti apa pengembangan penyidikan dari perkara ini. Tunggu saja. Yang jelas tadi Kapolri sudah audiensi dengan DPR, RDP dengan Komisi 3. Ya, Komisi 3 mengapresiasi segala macam. Saya kira ini langkah yang berani aja sih. Agak bagus ya? Agak bagus karena begini loh. Selama ini orang kan kalau berbicara tentang judi online itu kan mata pedangnya itu kan tertuju ke polisi terus nih. Polisi nih backingnya, emang polisi ini yang ngumpetin. Polisi ini yang bermain kan gitu. Yang ternyata ini orang-orang Kominfo ternyata yang menjadi pelindung semua itu dan mentransaksikan itu. Nah kalau orang-orang yang ikut promosi itu gimana? Kan ada banyak artis tuh. Saya nggak terlalu kenal sih namanya. Kan ada siapa saja, ada Amanda Manopo, ada Wulan Guritno, itu gimana? Nikita Mirzani, Iwan Sadbor aja kan Gunawan Sadbor kan udah dibebaskan. Ya artinya kalau Gunawan Sadbor, saya juga sempat protes kemarin ya di media juga. Kalau Gunawan Sadbor ini ditersangkakan karena dia mempromosikan judol, maka dia harusnya menjadi jurisprudensi kepada artis-artis yang lain yang juga pernah, gitu. Termasuk Raffi Ahmad juga. Kenapa mereka nggak diserok? Kenapa mereka nggak dikarungin? Ya tapi akhirnya kan Gunawan Sadbor kan dilepas.
Saya berpikir agak positif lah soal ini. Gimana bang? Positifnya begini. Gimana bang? Ngapain kita kejar-kejar kayak Satbor ini macam-macam? Iya. Yang cuman mungkin kalaupun dapat keuntungan berapa ya, sampai Ya, puluhan juta lah begitu. Ya. Oleh karena itu kita fokus aja ininya puncaknya gitu. Kira-kira gitu. Langsung ke atasnya. Langsung gitu. Nah, ini yang kita tunggu dari polisi. Bisa oke lah yang ini kan korban juga nih sebenarnya, korban karena keekonomi yang kayak ini macam-macam yang nggak ada pekerjaan. Atau polisi pakai teori makan bubur panas dari pinggir dulu sebelum ke tengah gitu. Oh, bisa begitu. Tapi saya sih berharap langsung aja kalau udah jelas ini fakta-faktanya, datanya langsung aja. Langsung cokok aja ya, Iya. selesai Ya karena kalau influencer yang mempromosikan judi online ini kan sebenarnya mata rantai yang tidak terlibat dalam persoalan teknis kan. Dia hanya mempromosikan. Kalau yang Kominfo 16 tambah 2, sekarang 18 tersangkanya ini kan adalah pemain-pemain teknis yang selama ini yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk adiktif ketergantungan terhadap judol ini. Nah, ini yang menurut saya yang iblis itu yang ini nih. Ya. Yang di atasnya ini. Boleh. Ya, di Kominfonya ini. Ini dan Yang ini puncak gitu. itu. Itu betul. Jadi polanya pola polisi saat ini kalau itu benar ya, asumsi kita ini benar, udah bagus dong. Jadi mereka nggak lagi pakai makan bubur itu. Itu udah terlalu lama berarti ya? Lama dan ujung-ujungnya yang di ujung nggak pernah sampai nih ke ujung. Nggak substantif jadinya. Nggak, kalau Gunawan Sabdor yang dilepas itu berarti tujuannya atau ini mungkin bertujuan untuk ini ya biar yang lain-lain itu tidak kena cukup berhenti di Gunawan gitu mungkin. Kira-kira begitu ya? Ya, Yang promote ya enggak juga, ini kan mungkin hanya bagian dari the whole package penindakan yang dilakukan oleh polisi sebenarnya. strateginya polisi ya? Strateginya polisi kan Ya. ini kalau bicara judi online ini kan tidak hanya persoalan judi online, ada TPPO, human trafficking, ada TPPU, ada pencucian uang dan sebagainya. Artinya paketnya ini besar sekali nih. Nah, Satbor ini kan mungkin dipakai sebagai bukti dari penindakan terhadap paket-paket yang lain ini meskipun tidak begitu substantif gitu. Saya kira begitulah, kan penyidikan polisi itu macam-macam modelnya. Kemarin yang uang yang disita itu kalau nggak salah 70 miliar ya? 73, 73 miliar kan? belum jam tangan. Dan banyak lah ya. Ya. Kalau dihitung ya hampir mencapai 100-an lah. Ya. Kira-kira begitu kan? Itu apa bisa masuk ke TPPU atau bagaimana itu nanti? Ya bisa aja kan, Bisa itu jadi ya? bagian dari money laundering. Yang kedua kan sekarang pelaku-pelaku judol ini kan bisa saja dimiskinkan. Sama seperti karena dia kan petugas negara kan yang seharusnya memberangus kan. Tapi ternyata dia berselingkuh dengan bandar. Ya artinya dia bisa dimiskinkan juga sama seperti kasus Kalau terbukti menjadi TPPU. Ya ini kan udah bentuk-bentuk material yang berupa TPPU kan sebenarnya. Uang-uang dan barang-barang, jam tangan, mobil, rumah, segala macam yang disita ini kan sebenarnya bagian dari money laundering semua. Ini kan bukti-bukti material. Artinya itu harus disita dong kalau begitu. Ya disita, kan udah disita juga sama Polda. Tapi kan baru sedikit, baru 70 miliar ya. Ya nanti kan pasti ada tracing kan. Dari 200 berapa? 270 triliun atau berapa? 283 omset. Kata Baru 70 miliar kan? Ya. Itu belum ada 10%-nya. Belum ya? ada bang, kecil banget itu. Kecil banget. Saya khawatir berhenti sampai di situ gitu loh. 10%-nya 28,3 triliun, Bang. Itu dia. Iya. Kalau 10% tuh. Iya. Tapi kita kan begini, kalau saya selalu kan Pak Prabowo ini selalu digemborkan sebagai presiden macan gitu kan. Ya. Nah, saya kira kita harus menunggulah kemacanannya Pak Prabowo dalam konteks judul ini. Nah, kalau macan itu kan nggak makan yang pinggir-pinggir itu tadi gitu loh. Langsung lompat ke tengah. Langsung. Langsung cakar Iya, gitu ya. mana yang paling gede itu yang diangkat sama dia. Iya. Dan secara popularity itu memang udah seharusnya bagus banget. Iya. Itu pembuktian dari pemerintah bahwa dia serius. Ya udah ya kakapnya dong, jangan hanya teri-terinya gitu. Kalau membangun citra Pak Prabowo lebih bagus begitu, ya kan? Nggak usah pakai susu gratis apa segala macam gitu ya. Kalau benar macan. Kalau macan nggak makan yang pinggir-pinggir. Ya kita lihat nanti, kita lihat ini kan baru 10 hari pemerintah Itu kan, dia. kita lihat. Tapi udah ada pernyataan dari Prabowo sih memang di banyak media, termasuk juga Mutia Hafid sudah membacakan itu bahwa Pak Prabowo betul-betul memberikan keleluasan ke Polri
untuk memberantas ini sampai ke pucuk nih. Jangan Cuma kita ini kan takut-takut. masih terbawa-bawa Skeptis. pola yang lama. Itu dia. Itu Bang, sama Bang. Pola yang lama itu kalau bilang A, maunya B. Enggak, gini, Bang. Kita kalau melihat nih perjalanan Pak Prabowo nih kan, begitu dia dilantik jadi presiden banyak kasus hukum yang mulai diungkap. Ada Rona Tanur misalnya gitu ya. Salah satu itu kan itu kan. Lalu kasus judi online. Judi online itu kan udah lama banget kan itu. Kalau betul menyeret menterinya, misalnya kalau betul ya. Kalau terbukti ya menyeret menterinya gitu kan. Kan berarti kejadiannya sudah lama banget. Itu di pemerintahan sebelumnya kan. Ya gitu. Kenapa baru di zaman Pak Prabowo? Artinya memang Pak Prabowo ini mempunyai keseriusan lah. Anggap saja simpulkan seperti dulu kan gitu, Bang. Kita berharap begitu. Bagian dari kita bicara itu kan dalam konteks mendorong itu kan. Bukan dalam konteks ngeyek-ngeyekan, bukan gitu. Betul. Ya, Tadi Bung Islam mengatakan begini kan. Apa namanya itu? Oh, Pak Prabowo udah pidato begini-begini gitu. Ya itu udah oke. Nah, cuma kita kan pernah hidup di zaman di mana ada presiden ngomong A maunya B gitu. Ya kita hitung-hitung trauma. Kita trauma, Bang. Saya khawatir itu pun dilanjutkan gitu loh. Betul. Jadi mohon maaf Pak Prabowo kalau sampean misalnya ya menonton ini ya kalau kita ragu-ragu ya karena kita masih trauma dengan yang lain. Iya kan? Apalagi baru 10 hari. Sen kanan belok kiri kan udah biasa itu. Kiri udah biasa. Itu loh yang membuat kita tuh skeptis jadinya gitu loh ya kan. Kalau dari perjalanannya sih seperti Rona Tanur, judi online dan sebagainya. Ini kan ya bagus lah memberikan harapan, menjanjikan Prabowo gitu kan. punya kelas lah Gitu kan. Tinggal kita lihat apa gebrakan berikutnya kan gitu. Karena persoalan hukum kita terutama soal korupsi kan gede banget nih. Banyak banget di negeri ini kan. Nah, sekarang kita mau lihat nih apakah ini berhenti di sini atau lanjut. Cak Imam, Bang Rey, korupsi ya misalnya korupsinya BTS misalnya ya. Ini kadang-kadang masyarakat juga menganggap dia tidak merasa dirugikan karena tidak direct kerugiannya kan. Tapi kalau judol ini kan benar-benar merugikan secara langsung nih. Tatanan sosial, tatanan ekonomi, belum kita bicara kasus per kasus, pembunuhan, begal gara-gara judol. Nah, ini benar-benar momentum nih. Ya kan? Ini polisi sudah serius melakukan lidik-sidik, penindakan segala macam. Tapi harus ada backup politik dan goodwill politik. Kalau ini nggak ada, ya Polri juga pasti mikir-mikir lah. Karena kalau kita berbicara tentang kejahatan besar dengan omset besar, ini biasanya kelindahan politik ada nih di sini nih, ya kan? Artinya harus ada backup politik, ada dukungan politik dan goodwill politik terhadap Polri juga. Saya kira gitu sih. Iya. Enggak masalahnya itu kan, ini korbannya kan sampai ke bawah, iya kan? Sampai ke bawah. Jadi orang punya uang 10.000 sekarang itu bisa langsung main judi online. Iya kan? Iya. 10.000 loh. Kalau 10.000 depositnya cuma 10.000. 10.000 kan? 10.000 itu bukan selevel Bang Ray. Ya kalau Bang Ray 100 juta lah misalnya gitu kan. Amin gitu loh Bang. Kita doain. Saya nggak aminkan karena contohnya kayak judi gitu. Saya nggak aminkan. Iya. Tapi ngomong-ngomong polisi kita ini kan canggih. Iya kan? Ya Mas Desa? Ya, polisi kita tapi kan persoalannya yurisdiksi, Cak Imam. Oh gitu. Yurisdiksi, misalnya servernya di Kamboja atau di Thailand. Kan nggak bisa, yurisdiksi kan ada di negara lain. Jelaskanlah yurisdiksi itu yang... Wilayah hukum penindakannya itu ada di negara lain. Iya. Iya, saya kadang-kadang lupa bahwa kita itu ini. Iya, gitu loh. Saya paham, yang nonton takut nggak paham. Jadi wilayah hukum penindakan dari polisi itu kan tidak bisa menjangkau negara lain. Ya otomatis kita berbicara tentang locus tempus, lokasi dan juga waktu yang berada di dalam wilayah Indonesia. Iya. Nah, peran Kominfo itu kan seharusnya di situ tuh. Tapi kan mesti juga bisa pakai Interpol. Oh ya, kalau buronan, kalau DPO atau warga negara Indonesia yang jadi tersangka lokasinya di luar negeri itu bisa pakai Interpol. Tapi kayak server perusahaan yang terdaftar di negara lain ini kan nggak bisa dijangkau oleh kita. Iya. Belum polisi berhadapan dengan kerahasiaan bank. Ini semua kan akhirnya agak sedikit ini nih kalau tidak ada goodwill politik. Iya. Jadi Ya, politik mudah-mudahan itu lah Pak penting. Prabowo mempunyai keinginan baik, ya kan, tentang ini. Karena ini kalau Pak Prabowo lakukan ini betul-betul ditutup, saya kira citra beliau akan luar biasa tingginya gitu loh.
Iya kan? Ini kan apresiasi masyarakat terhadap Pak Prabowo ini kan sudah tinggi banget nih sekarang nih. Ya. Kalau nggak salah hasil surveinya sampai 68%. Ya. Iya kan? Ya. Pak Prabowo ini tinggi sekali. Tanpa pidatonya semakin naik saya kira kalau ada yang survei. Kalau ini selesai di Pak Prabowo akan semakin tinggi lagi. Oh, keren. Nah, seperti itu kan. Keren. Jadi nggak perlu ngurusi susu gratis. Ya, gitu maksud saya ya. gitu loh. Jadi Nggak perlu Gibran ada aja. proyek. Gibran aja ngurusin susu ya. Nah kan presiden-presiden itu kan kadang-kadang mati-matian untuk membuat proyek mercusuar kan, Ya. supaya popularity vote-nya tinggi gitu, popularity-nya di mata masyarakat tinggi. Ini nggak perlu, cukup beri celah kepada Polri untuk menindak senindak-nindaknya sampai ke pucuknya. Keren itu. Betul itu. Keren banget. Betul. Dan itu perlu backup dari presiden. Dari presiden, ya backup politik lah. Backup gitu politik. Ya. Kalau politik ya presiden dan seluruh jajaran. Gitu. Jangan Tapi ada saya yang- kira langkah bagus tadi Kapolri itu datang ke Komisi 3. Itu kan backup politik juga mungkin maksudnya kan? Ya, itu juga adalah bagian dari road campaign-nya Kapolri untuk mendapatkan dukungan politik. Tapi yang paling utama ya dari presiden. Ya. Dari presiden pasti. Karena ini kan ada di kementerian beliau ini. Yang diciduk 18 orang ini kan semuanya berkelindan di dalam satu kementerian di bawah presiden. Ya. Kalau Bang Ray gimana kira-kira memprediksi Pak Prabowo ke depan? Kita kan sudah lihat nih track recordnya nih meskipun baru 2 kasus dia tangani ya, kasus Ronald Tanur, kemudian kasus judi online. Kira-kira ke depannya untuk penegakan hukum Pak Prabowo ini melihat profilnya Pak Prabowo yang sangat tegas, model orangnya gitu loh. Ya tergantung pada 2 kasus ini. Kalau akhirnya kemudian yang kena yang begini-gini, artinya alias kita merasa kasus ini tergantung juga gitu. Ya. Apa namanya nggak tuntas nih gitu kan. Kalau istilah anak muda sekarang Bang, kentang Bang. Oh, gitu. Kencang tanggung. Oh ya. Oh iya. Ya itu akan bisa Bukan menimbulkan kentut. Apa itu? Kencang tapi ada buntut. Berbuntut. Lanjut Bang. Ya itu akan bisa menimbulkan pesimisme kan. Nah kalau saya sendiri sih sudah dikatakan orang sebagai penyebar pesimisme gitu. Karena 2 kali sebelumnya orang menyebar positif, akhirnya berujung Berhubung seperti ini. seperti sekarang. Jadi ibarat orang ini traumanya Bang Ray belum hilang. Nggak ada salahnya kalau sekali-kali kita coba menyikapi sebuah pemerintahan itu dengan sikap pesimis. Udah dengan cara begitu akan membuat dia termotivasi untuk membuktikan kepada kita bahwa saya berbeda. Ya itu dari harus yang kita saya maklumi. Karena kita kena prank berkali-kali. Nah itu dia yang saya katakan. Ya, termasuk kamu. Yang kena Ya, prank itu saya juga. menyakitkan loh ya. Iya. Kena PHP dong, PHP. Iya. Iya. Dan pranknya itu bukan prank biasa. Prank yang menjatuhkan moralitas bangsa ini gitu. Itu dia. Ya mudah-mudahan lah Bang, kita berharap begitu, mudah-mudahan moralitas, penegakan hukum ya kan, terutama kasus judi online itu kan. Ya. Bisa Penyelesaian selesai. tuntas. Ada penyelesaian yang tuntas di era Pak Prabowo ini. Ya. Sehingga dari situ patutlah kita mengobati sedikit trauma. Kalau itu terjadi Mas ya, mungkin akan dicatat kali pertama mungkin ya, mungkin saya kurang tahu persis. Ya. Dalam sejarah kepolisian atau sejarah penegakan hukum yang kasus korupsi lah macam-macam itu diselesaikan sampai di ujungnya gitu loh. Ya. Ya. Tadi Sepakat. tidak kentang tadi itu ya. Tidak kentang. Tidak kencang tanggung. Karena kita juga banyak menghadapi kasus-kasus yang ternyata tidak sesuai Selesai dengan gitu. ekspektasi Iya. kan. Dan kita tahu Nggak itu tuntas. menggantung gitu. Oke lah, terima Ya, kasih. sama. Mas Ray, terima Ya. kasih. Mas Isla ya. Mata harus kelangkong. Ini meskipun warung saya tutup, ada harus dia jaga di sini. Saya mau mudik Bang Ray 3 hari. Oh, dua. Biasa Madura itu kalau ada hajatan itu harus dinomorsatukan. Gitu. Itu bagian dari adat dan moralitas juga. Iya kan? Harus dinomorsatukan. Iya. Gitu. Makanya saya mau mudik karena ada saudara mau hajatan. Iya, Dan iya. kalau ada hajatan di Madura itu, di kebun-kebun itu biasanya ada judi koprok. Iya. Iya kan di bawah pohon pisang. Iya, cap jeki. Duduk aja di situ. Iya. Kan? Nah, itu tradisinya. Iya, Ya, iya, tapi kan tidak mengganggu orang lain. Iya, Hanya yang berada di lingkaran situ aja kan Iya. pemainnya kan. Kayak gitu. Tidak meruntuhkan ekonomi negara. Ekonomi negara. Bukan berarti mereka benar juga. Cara membubarkannya cukup kita polisi. Bubar. Bubar. Matur kelangkong, terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menonton acara Sate Demokrasi. Saya Cak Imam, pemilik warung ini. Matur kelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.